Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 029 di sini ingin menjelaskan tentang materi seramik polimer composite. Di sini kami beranggotakan saya Khail Kamalia, Revanza Ramadrana, dan Gladitya. Untuk yang pertama, keramik. Keramik ada pembentukan bahan keramik, yaitu keramik dapat bersifat ionik atau kovalen saat persentase karakter ionik meningkat dengan perbedaan elektronegativitas atom. Tingkat ionik karakter mungkin menjadi besar atau kecil. Terus juga ada ketidakmurnian dalam keramik, yaitu netralisasi elektron atau keseimbangan muatan harus dijaga ketika kotoran pada keramik hadir. Cacat pada keramik yaitu ada cacat Frankel adalah kekosongan kation-kation pasangan intersi interstial dan cacat Schottky adalah pasangan kation dan lowongan anion. Sifat mekanik keramik. Bahan keramik lebih rapuh daripada logam. Bahan keramik biasanya lebih keras daripada logam. Yang pertama ada uji tarik keramik, yaitu sulit untuk mempersiapkan dan menguji spesimen yang memiliki kebutuhan geometri, sulit mencengkram bahan rapuh tanpa rekahannya. Keramik gagal setelah saat sekitar 0,1% regangan menjadi gagal sebelum deformasi basis dimulai. Untuk bahan keramik di sini berupa ionik atau kovalen dalam karakter. Persenan karakter ionik meningkat dengan perbedaan keelektronegativitas atom. Uh, Keramik material dibagi beberapa macam, ada glazes, clay products, refract, refractories, abrasif, cements, dan advanced ceramic. Pada ion aplikasi dan pemrosesan dari keramik dibagi menjadi tiga proses. Ada klasifikasi aplikasi keramik serta pemrosesan keramik yang berbeda untuk logam. Klasifikasi keramik ada kacamata, tanah, refraktori, bahan abrasif, semen, serta keramik canggih. Aplikasi keramik ada pemotongan perak, mesin jet komponen, serta him pimplen. Pada metode fabrikasi ini, yang pertama ada glass forming process, yaitu ada pressing, bowling, drawing, fiber forming, contohnya meniup kaca botol. Lalu yang kedua ada powder pressing, yaitu ada hot, anexial, isostatic. Lalu yang ketiga ada slip casting plus tape casting plus 3D printing, contohnya drying and firing. Pada polimer, struktur dan sifat polimer. Polimer yaitu material yang berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Struktur polimer ini dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Ya, ini ada repeat unit dari polyethylene atau PE, lalu ada polyvinyl chloride atau PVC, lalu ada polypropylen atau PP. Selanjutnya ada karakteristik umum, struktural, dan kimia polimer. Terdapat dua karakteristik, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam adalah senyawa yang jumlahnya terbatas dan dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Polimer alam ini bersifat kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan dan sukar dibentuk. Contohnya dapat berupa protein, amilum, glikogen, selulosa, karet alam, dan asam nukleat.
Sedangkan polimer sintetik adalah polimer yang tidak terdapat di alam, tetapi disintetis atau dibuat secara kimia dari monomernya. Polimer ini sengaja dibuat diperuntukkan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier manusia. Ada lagi struktur umum dan kimia karakteristik dari polimer. Yang pertama ada termoplastik. Di dalam termoplastik ini memiliki karakteristik, yaitu sedikitnya ikatan silang yang ada, terus ulet, lalu polietilen, polipropena, polikarbonat, dan polistirena. Sedangkan termoset memiliki karakteristik ikatan silang signifikan, berbeda dengan termoplastik yang sedikit ikatan silangnya. Lalu termoset juga memiliki karakteristik keras dan rapuh, dan tidak melunak dari sifat-sifat panas. Selanjutnya metode fabrikasi polimer, di sini ada film and fibers, terus turunannya ada forming techniques dan 3D printing. Pada forming techniques terdapat compression dan transfer molding, lalu injection molding, lalu extrusion. Nah, sedangkan yang ada di 3D printing itu yaitu fuse deposition modeling, stereolithographic, lalu polyjet printing, lalu continuous liquid interface production. Selanjutnya komposit. Komposit adalah material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material baku dengan tujuan untuk mendapatkan mechanical properties atau sifat mekanis yang lebih baik dan lebih bernilai. Dengan kata lain, komposit adalah material baru yang diharapkan memiliki kualitas baik dari material-material baku. Nah, untuk klasifikasi komposit dapat diklasifikasikan eh, berdasarkan jenis penguatnya. Adapun klasifikasi komposit sebagai berikut, yaitu komposit partikel, komposit fiber, dan komposit struktural. Lalu komponen komponen yang ada pada komposit itu pada umumnya terbentuk dari komponen utama yaitu reinforcement atau bahan penguat dan matriks atau bahan pengisi. Reinforcement komponen ini adalah bahan penguat material komposit. Biasanya komposisi ini tidak melebihi 50% dari bahan matriks. Jika berlebihan, maka kualitas komposit akan menurun. Sedangkan matriks, komponen ini sifatnya lunak, elastis, dan tahan lama. Kegunaan dari bahan matriks ini sebagai pengikat bahan reinforcement, bahan matriks yang menjadi dominan pada komponen komposit. Lalu untuk contoh penggunaan komposit, penggunaannya tuh sebenarnya mudah untuk ditemukan di sekitar kita. Contohnya tuh ada papan komposit, jembatan komposit, dan kolom komposit. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.